Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Di pinggiran kota besar yang bising dan seringkali tak ramah, berdirilah sebuah tempat pembuangan sementara TPS yang luas. Bau busuk menyergap siapa saja yang melintas, dan gunungan sampah plastik, organik, hingga barang-barang rongsokan menggunung laksana bukit buatan. Namun di tengah tumpukan itu, ada satu sosok kecil yang selalu tersenyum. Namanya Damar, anak laki-laki berusia 12 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan pakaiannya selalu belepotan noda. Sehari-hari, ia membantu ibunya mengais sampah. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Ayahnya telah lama pergi, entah kemana, meninggalkan beban keluarga di pundak ibunya yang renta. Tiap pagi sebelum matahari muncul, Damar dan ibunya mendorong gerobak menuju TPS. Di sanalah mereka memilah-milah sampah, mencari botol plastik, kardus bekas, dan logam yang bisa dijual. Namun, di antara tumpukan sampah itu, Damar punya harta karun tersendiri, buku-buku bekas. Buku dengan halaman sobek, novel tanpa sampul, majalah usang, atau buku anak-anak yang penuh coretan. Tak peduli isinya rusak, Damar akan menyimpannya. Ia menaruhnya di sudut gerobak, membawanya pulang, dan menatanya rapi di sudut kamar petak mereka yang sempit. Buku itu harum, katanya suatu hari sambil memeluk buku cerita bergambar. Lebih harum dari bau sampah. Suatu malam, setelah selesai memilah dan mencuci botol plastik, Damar duduk bersila di depan timbunan buku-buku bekasnya. Ia membaca dengan bantuan senter kecil yang sudah hampir habis baterainya. Terkadang ibunya mengomel, menyuruhnya tidur karena esok pagi harus bangun sebelum fajar. Tapi Damar tak peduli. Suatu ketika, seorang tetangga yang juga pemulung, Mbak Rani, melihat Damar membaca dan berkata, "Nak, kenapa kamu nggak ajak anak-anak lain baca juga?" Pertanyaan itu seperti menyalakan api dalam hati Damar. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia membayangkan sebuah ruangan dengan banyak buku, tempat anak-anak pemulung lain bisa datang membaca. Tapi mereka tak punya rumah luas. Lalu Damar melihat keluar jendela, ke arah TPS, dan sebuah ide muncul. Apa bisa bikin perpustakaan di tempat sampah? Terdengar gila, tapi di pagi berikutnya, Damar mulai mengumpulkan kardus-kardus yang lebih kuat dan bersih. Ia menyusunnya menjadi rak-rak mini. Ia membersihkan satu sudut TPS, menyapunya, menyingkirkan pecahan kaca, dan menempel tulisan dari kertas bekas bertuliskan, "Perpustakaan Mini Damar, baca gratis." Anak-anak lain awalnya menertawakannya. "Ngapain buka perpustakaan di tempat sampah?" kata Benny, bocah berumur 11 tahun yang biasa membantu ayahnya memulung. Tapi Damar tak menyerah. Ia duduk setiap sore di TPS, membuka satu buku besar, lalu mulai membaca keras-keras. Lama-lama, 1-2 anak mendekat. Mereka tertarik mendengar dongeng, cerita binatang, atau kisah pahlawan. Tak butuh waktu lama, perpustakaan mini itu ramai dikunjungi. Anak-anak kecil datang seusai memulung, masih berbau sampah, tapi penuh semangat. Damar mengajari mereka membaca huruf demi huruf. Suatu hari, seorang relawan dari komunitas literasi yang kebetulan lewat melihat kerumunan anak-anak di TPS. Ia terkejut melihat ada perpustakaan kecil berdinding kardus dan tumpukan buku bekas. Ia pun mendekat dan menyapa Damar. "Kamu yang bikin ini?" Damar mengangguk. Relawan itu terharu. Ia memotret, membagikan kisah Damar di media sosial. Tak disangka, kisah itu viral. Sepekan kemudian, komunitas literasi datang membawa kardus-kardus buku baru. Mereka membawakan rak kayu sederhana, alas tikar, dan spanduk bertuliskan, "Pojok baca TPS, inisiatif Damar." Damar jadi sorotan.
Ia diundang ke acara televisi lokal, lalu diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan. Untuk pertama kalinya, Damar naik pesawat. Ia berdiri di depan para pejabat dan tamu undangan, mengenakan baju pinjaman, dan dengan suara pelan berkata, "Aku cuma pengen semua anak bisa baca. Karena kalau kita bisa baca, kita bisa mimpi. Dan kalau kita bisa mimpi, kita bisa keluar dari sampah." Ruangan hening, lalu tepuk tangan panjang menggema. Sejak itu, perpustakaan mini di TPS tak lagi sepi. Komunitas-komunitas berdatangan memberi pelatihan membaca, menggambar, bahkan ada yang mendirikan balai belajar kecil dekat TPS. Damar tetap jadi penjaga perpustakaan. Ia menolak pindah ke tempat yang lebih nyaman. Katanya, "Kalau aku pergi, siapa yang jaga mimpi di sini?" Bertahun-tahun berlalu, Damar tumbuh. Ia mendapatkan beasiswa ke SMA, lalu kuliah di jurusan pendidikan. Ia kembali ke TPS setiap akhir pekan untuk tetap mengajar. Ia mendirikan yayasan kecil bernama Senyum di Tengah Sampah, yang kini membuka taman baca di berbagai TPS lain di seluruh Indonesia. Di pojok TPS lama itu, meski Damar kini sudah menjadi guru, sudut kardus yang pertama itu masih dibiarkan utuh. Sebuah plakat kecil dipasang. Dari tempat inilah harapan tumbuh. Karena senyum bisa muncul, bahkan di tengah sampah. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.